Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Takutnya berarti tes hari keberapa ya? Saya 10 ya? Dari Enggak. pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal akan janji-janjinya. Lagu yang sangat memberkati kita pada saat hari ini. Dan bukan hanya lagu itu saja, tetapi ada kesaksian yang luar biasa yang akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi saudara pendengar radio dimanapun Anda berada. Oke, saya ucapkan shalom semuanya. Selamat malam. Kita bersuka cita karena berjumpa lagi dalam acara Sahabat Orang Sakit, bekerja sama di mana Radio Muria Jepara bekerja sama dengan SOS untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mulai acara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan acara hari ini di dalam tangan-Mu. Dari awal permulaan sampai pada akhirnya, Tuhan yang hadir, bahkan bagi kepada pendengar pun Tuhan hadir. Sehingga kami semuanya diberkati, dibangun rohani kami melalui kesaksian dan firman pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Allah bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, seluruh pendengar radio dimanapun Anda berada, mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan, saya mau sampaikan baik-baik, hati-hati di jalan, Tuhan menyertai. Dan biarlah acara ini boleh menjadi teman selama dalam perjalanan Anda sampai ke rumah masing-masing.
Dan tentunya bagi para pendengar di rumah, saya ucapkan selamat malam, senang bertemu dengan Anda. 2 minggu yang lalu baru kita bertemu kembali. Ya, baik. Hari ini kita akan diberkati dengan luar biasa. Ada sahabat saya, ya, saya kenal sudah hampir 1 tahun ya, dengan evangelis Abraham Luki. Shalom, selamat malam, Luki. Shalom Bu Liana, shalom Kabar? semuanya. Puji Tuhan sehat. Oke, tinggal di mana sekarang? Sekarang saya lagi ada di Bandung. Sudah setahun ini dari saya mulai sakit, saya di Bandung, di rumah keluarga. Oke, baik. Kita mau tanya nih ya. Siapa sih Luki itu sebenarnya? Siapa sosok Luki itu? Saya adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Saya aslinya dari Cianjur, dari kota kecil di Jawa Barat. Lalu 2008 saya lulus SMA, baru saya pindah ke Jakarta. Terus 2010 saya bertobat dari kehidupan yang kelam dan Tuhan memanggil saya sebagai full time missionary. Akhirnya dari situ saya full pelayanan dengan Tuhan, tapi saya tidak terikat dengan gereja apapun juga. Begitu, saya hanya terikat badan misi. Begitu. Oke, jadi seorang misionaris. Oke, boleh ya saya tanya ya Bapak Luki? Boleh. Oke, tadi saya lihat ya tahun 2010 ya. Dari tahun 2008 ke Jakarta dan selama di Jakarta berarti dari 2008 sampai ke 2010 itu ada 2 tahun ya. Tadi dikatakan kok bertobat dari masa lalu kehidupan yang kelam. Ada itu. Ya. Boleh cerita sedikit, Pak? Oke, jadi cerita hidup saya kelam memang dulu sebelum bertobat, pernah juga di-sharingkan di SOS. Jadi dimulainya sebenarnya dari masa lalu saya dari remaja, saya terjebak dalam kehidupan Sodom dan Gomora. Terus ketika 2008 saya pindah ke Jakarta, saya semakin terjun semakin dalam, terus kenal dunia malam, dan saya sempat merubah fisik saya dari fisik yang saya nggak punya sampai saya bisa punya. Saya proses hormon, akhirnya saya berubah lah. Saya merubah nama saya merubah, ya pokoknya berubah kehidupan saya dari kehidupan yang normal hingga kehidupan yang kelam. Saat pekerjaan saya berubah, saya jadi kerja di klub malam, begitu. Oke. Jadi Pak, jadi Luki, masa lalu yang Luki hadapi itu apakah karena pengaruh keluarga atau memang pergaulan? Kalau yang saya pelajari, kenapa saya bisa seperti itu, satu mungkin pengaruh pergaulan, satu, tapi juga mungkin ada luka masa lalu dalam kehidupan yang itu terbawa mungkin dari saya lahir, terbawa sampai ke kehidupan saya sampai pada saat itu. Oke. Dari kedua tadi Pak Luki, pergaulan dan luka masa lalu, yang lebih besar prosentasenya untuk sampai ke titik itu yang kira-kira mana? Saya juga pernah melayani hal seperti ini, Luki. Saya pernah melayani, ya puji Tuhan sudah ada pertobatan ya, memang tidak mudah, tapi harus untuk kesaksian. Yang harus untuk usaha dikesaksikan, karena masih banyak Luki-Luki yang lain yang dulu yang perlu diselamatkan. Ya, oke Luki. Jadi Luki berbagi hidup untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Oke, dari pergaulan dan juga masa lalu, ya luka masa lalu. Yang lebih dalam yang mana, Luki? Yang lebih dalam menurut saya, yang saya pelajari secara ini adalah pergaulan saya. Apa sih pergaulan kamu, Noh? Jadi dari kecil memang tetangga saya kebanyakan perempuan, jadi banyaknya bermain-main perempuan. Bahkan saya ingat banget lagi kecil saya dibawa ke toko mainan sama papa. Dulu disuruh pilih mainan laki-laki, mobil-mobilan atau pistol-pistolan, saya pilihnya Barbie, begitu. Ya begitulah. Apa mama waktu dulu tuh, orang tua waktu itu memang kepengen punya anak cewek atau bagaimana? Kalau dari sisi keluarga, jujur, maaf di sini ada cici saya, tapi saya mau bilang ini juga sebagai kesaksian.
Ya. saya memang bukan kandung dari keluarga saya yang sekarang gitu. Jadi posisinya saya diangkat anak tapi dari saya bayi. Bahkan sampai sekarang saya pun tidak pernah tahu asal usul sebenarnya saya, orang tua kandung saya yang sebenarnya atau keluarga kandung saya tidak pernah tahu. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menempatkan saya pada satu keluarga yang luar biasa sampai saat ini. Iya, iya. Jadi seperti tadi ya, pergaulan mulai dari kecil ya, karena memang di sekeliling rumah adanya begitu, akhirnya terbentuk ya mungkin ya. Mulai terbentuk dari sejak kecil, nah akhirnya ketemu dengan orang yang bergaul lebih cepat nyambungnya kali ya. Begitu ya kira-kira? Oke. Iya, jadi saya memang sudah mulai terbentuk dari kecil, tapi saya mulai agak nyerempet jatuh itu pertama SMP, saya dijahatin orang lah bisa dibilang ya. Terus Iya, juga saya tahu jati diri saya pada saat itu dan pada saat itu saya belum bisa menerima, maksudnya bahwa oke. saya kan bukan anak kandung dari keluarga saya apa ada. Terus saya pindah ke Jakarta, saya hidup dan gaul di kehidupan malam, ternyata di kehidupan malam pun juga khusus untuk dunia seperti itu. Iya, iya. Dari kecil memang tidak apa pembelajaran mengenai kekristenan tidak begitu dalam. Kalau dari kecil kurang karena gini, orang tua saya pada saat itu adalah Buddha. Hmm. Saya dan cici saya hanya Kristen, tapi kami pun ke gereja yang menurut kami itu apa ya gerejanya agak kolot lah ya bisa dibilang. Hmm. Jadi tidak ada rasa satu pertumbuhan rohani mungkin Iya ya. betul, tidak mendalam gitu gimana cinta sama Yesusnya. Waktu kamu sudah mulai ada perubahan, bagaimana mama punya respon? Eh, jadi 2010 saya ketemu dengan lingkungan dan teman-teman yang baru. Saya di situ seperti dikuatkan. Mereka juga tahu saya siapa karena waktu 2010 saya pulang ke Cianjur dengan keadaan yang berantakan. Pokoknya orang-orang gereja itu bilang sama orang tersebut apa yang terjadi dengan saya. Tapi orang tersebut tuh seperti punya hati untuk melayani saya. Dia memperkenalkan saya dengan satu lingkungan, satu kelompok, dan saya pun bergabung dengan kelompok tersebut. Kelompok tersebut pun mereka tahu saya siapa, tapi mereka menerima saya apa adanya pada satu. Justru pada saat itu ketika pertama kali gabung, ketika pertama kali ibadah, saya tidak bisa ikutin lagunya, meskipun saya tahu lagunya, saya hanya bisa tutup mata terus penyesalan yang ada waktu pada saat itu saya bilang Tuhan ampuni saya sudah berdosa sekali, saya sudah sangat buruk sekali pokoknya. Jadi pada saat itu hanya air mata yang bisa keluar tanpa bisa bilang apa-apa lagi. Iya, oke, oke. Eh, pada saat Luki waktu masih SD itu kan pastilah cari jati diri sayang ya, pasti cari jati diri ya. Eh, pengaruh keluarga waktu itu, maaf tante, apakah menunjang untuk Luki bisa ngalami perubahan itu? Kalau dulu kurang, karena Oke. gini, ketika dalam masa pertumbuhan khususnya di rohani, saya Ya. memang paling dekat dengan cici saya yang perempuan. Tapi pada saat itu dia harus pindah keluar kota untuk kuliah dan bekerja, jadi saya hanya tinggal dengan orang tua. Dan orang tua pun juga kan bukan Kristen ya, terus juga mereka tidak terlalu tahu anaknya gimana, cara menangani anak bagaimana. Dan memang saya sendiri pun juga mengakui pada saat itu saya mengalami sesuatu hal yang tidak baik khususnya dengan mamah gitu. Jadi pokoknya waktu masa kecil saya tuh banyak hal-hal yang terjadi, semuanya tuh kayak datang langsung gitu dan membuat saya tuh kayaknya aduh gitu kayaknya kenapa sih gue ada di sini gitu. Kasarnya ya gitu. Mhm. Eh, apalagi dengan adanya bully ya dari teman-teman ya, Iya, paling menyakitkan kali ya, Luki. iya. Karena apa yang saya perbuat ya begitulah yang hadir gitu, bullying dari orang-orang sekitar gitu. Mhm. Nah, mulai sadar bahwa itu tidak sama dengan kamu punya ya sebagai laki-laki, itu pernah ada nggak?
mungkin pas SMP kali ya. Oh. Pas SMP iya. Saya merasa kok beda ya, sampai dulu saya punya istilah gini. Ibaratkan kalau dulu kan handphone kan bisa ganti casing ya. Ya. Nah, jadi saya sempat beranggapan gini bahwa saya ini handphone, maaf kalau saya sebut merek, saya handphone Nokia gitu, tapi casing saya Samsung, Sams gitu. Nah, Gitu, jadi seperti itu gitu. iya. Nah, pada saat tahu begitu, gimana hati kecilmu, Luki? Justru karena lagi kecil, mungkin karena belum mengerti banyak dengan yang namanya kebenaran, jadi malah saya banyak pertama menyalahkan diri saya, menyalahkan orang sekitar saya, khususnya keluarga, terus juga sempat juga menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih lu ciptain gua gitu? Kenapa lu bikin gua ada di dunia ini gitu? Sempat seperti itu. Pernah mau rasa berontak nggak kira-kira? Ada rasa mau ngelawan gitu? Ada. Dengan cara apa misalnya? Pemberontakan yang dimulai itu kan SMP. Jadi SMP saya terjebak, bukan ya dijebak orang lah, saya tiba-tiba ketemu orang, dia esok kenal so dekat, terus akhirnya orang tersebut melakukan kejahatan sama saya, seorang pria. Tapi dari situ saya tuh kayak apa ya namanya, ketagihan atau apa ya seperti itu gitu. Akhirnya saya mulai mencari gitu. Jadi waktu itu juga pas dunia chatting, dunia internet kan mulai ini ya. Jadi saya terjun juga ke dunia situ, dan saya diperkenalkan juga satu chatting khusus homoseksual gitu kan. Dari situ tanpa sepengetahuan siapapun, keluarga saya atau siapapun, tapi saya bisa menjalin hubungan dengan mereka gitu. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, tapi mereka tuh mau gitu, mereka mau datang ke kota saya pada saat itu gitu. Jadi jaringan tadi terbuka gitu ya? Iya. Iya. Oke. Luki luar biasa ya. Saya pernah Luki melayani orang yang sama kayak Luki ya. Sampai terakhir kemarin kami pulangkan ke Medan. Memang awal tidak mau ngaku. Aku dari kecil memang udah begini, aku dari kecil memang udah begini gitu kan ya. Dengan perubahan yang drastis dengan bentuk fisik gitu. Tapi sampai satu saat pada titik dia sudah nggak kuat kali ya, dia sampai ngomong sama saya. Dia ngomong, saya pernah dinakalin sama oknum. Nah, itu yang membekas sekali lukanya dalam hati, yang akhirnya dia sekalian terjun gitu loh. Sekalian terjun. Nah, sebenarnya itu dia ngomong katanya itu juga ingin dia balas gitu loh. Ya, ada semacam gitu nggak, lu kira begitu nggak? Kalau rasa dendam ingin membalas sebenarnya enggak, tidak. Tapi memang mungkin karena apa ya? Bisa dibilang ketagihan atau saya seperti itulah gitu. Oke. Karena mungkin pengalaman pertama itu menyakitkan, tapi mungkin juga akhirnya bisa ketagihan ya, Luki ya. Iya. Gitu ya. Nah, pada saat Luki, nah pasti dong waktu, maaf ya, ada rasa ketagihan itu kan bukan dengan orang yang lukai Luki lagi kan? Melakukannya pasti dengan orang lain lagi dong. Orang yang baru lagi ya. Nah, untuk orang yang baru itu apakah memang sudah terbuka untuk Luki channel-channel ke hal yang seperti gitu, homoseksual, atau bagaimana cara Luki mencari tahu nih orang ini sama gitu? Pertama channel terbuka. Terus kalau apa mengetahui orang itu sama atau enggak, saya sendiri seperti punya apa ya, punya indera keenam. Dia punya seperti itu. Jadi saya tahu nih, misalnya kalau ini orang belok nih gitu, ini orang gitulah begitu. Ya seperti itulah. Oke. Sampai sejauh mana Luki? Sampai untuk narkoba juga atau enggak? Oh enggak. Saya bersyukurnya adalah meskipun saya sempat terjun ke dunia malam, ke mabuk-mabukan, tapi saya tidak pernah menyentuh yang namanya narkoba ataupun rokok gitu. Bahkan dulu saya punya teman dekat sekali yang kita sama-sama gitu, tapi dia yang selalu menjagai saya gitu. Dia sampai bilang, dia tunjukin barangnya,
dia panggil saya Ireng gitu kan. Reng, Ya, nih, ireng tuh hitam artinya. ya Ireng tuh hitam. Reng, Biro. orangnya baru saja meninggal. Reng, ini obat, lu harus tahu, tapi lu jangan pernah nyoba, jangan pernah sekalipun kamu pakai, dia bilang gitu. Dan gue sering dapat banyak kayak gini, dia bilangin, tapi aku nggak mau kasih kamu karena aku nggak mau ngerusakin kamu. Jadi itu satu hal juga, perlindungan Tuhan ya, saya pikir ya, bahwa di dunia kelam seperti itu yang sepertinya semua kerusakan itu bisa terjadi, tapi Tuhan masih melindungi, itu luar biasa. Oke. Tadi dibilang kan masuk lebih dalam lagi ya Luki ya untuk ke hal-hal demikian. Luki mencari ya jadinya ya. Akhirnya Luki mencari ya. Iya, saya mencari. Jadi apalagi dulu saya kerja di satu kantor dan saya punya posisi yang bagus meskipun saya hanya lulusan SMA, terus saya dikasih ruangan sendiri. Apa itu? Saya sebagai IT consultant, jadi saya Oke. punya ruangan sendiri, saya punya komputer sendiri dengan full internet gitu. Jadi itu memudahkan saya untuk mengakses apa yang saya mau pada saat itu. Bahkan dulu kan karena saya pindah Jakarta kan, saya ngekos gitu. Dan saya tuh nggak tahu ternyata kosan saya itu adalah sangat dekat dengan klub malam khusus gitu. Jadi ketika itu saya kenalan sama orang dari Thailand, terus dia yang ajak saya pertama kali. Disitulah saya mulai tahu dunia malam, saya tahu dunia waria seperti apa. Dan tapi di situ saya hanya merasa gini, wow, akhirnya gue menemukan dunia gue gitu. Hingga akhirnya saya bertemu dengan satu orang waria, bentuknya pokoknya nggak seserem yang selama ini kita lihat ya gitu ya, tapi beneran kayak wanita. Hingga akhirnya saya ajak ngobrol dia, saya tanya dia apa yang kamu lakukan gitu, dan dia bilang proses hormon. Terus saya ikutin dia gitu, saya suntik hormon sebulan sekali, saya minum hormon. Mahal itu Luki? Kenapa? Mahal itu? Saya lupa harganya, dulu tuh sekitar 500-an ribu lah pokoknya saya habis untuk waktu itu ya, waktu itu duit ada ya. Iya, karena kan lu kan bekerja kan hanya untuk menumbuhkan payudara saya, dan memang itu terjadi memang. Jadi dada saya bertumbuh dari seperti anak perempuan ya, dari kecil membesar pelan-pelan gitu. Terus urat tangan saya ketutupan semua, bokong saya, sampai pernah saya lupa waktu itu saya pergi sama bos saya, kita ke Flores, tapi saya lupa waktu itu saya habis mandi, saya keluar kamar mandi gitu, terus dia nanya, Luki, kok dada kamu aneh gitu. Dia sempat bilang gitu, saya langsung cuman bilang, oh enggak, biasa aja, mungkin karena gendut kali gitu, padahal kan ya karena proses hormon itu ya gitu. Akhirnya setelah itu sampai proses hormon, sampai betul-betul Luki berubah, betul-betul hanya sampai proses badan aja kan ya, tidak sampai ke kelamin dan lain sebagainya. Oh enggak. Saya masih nggak berani kalau untuk sampai operasi. Pokoknya ini saya tuh nggak berani yang namanya operasi. Bahkan dulu saya bisa pakai anting segede-gede apapun juga, tapi kuping saya nggak pernah saya bolongin. Gitu. Iya. Oke. Nah, pada saat Luki melakukan ada di dalam dunia hitam itu, dia kata ngomong tadi, ini loh udah ketemu nih dunia gua nih gitu ya, udah ketemu nih dunia gua itu. Betul nggak itu? Betul nggak? Apakah hanya itu sesaat atau ternyata enggak juga gitu? Kalau waktu itu iya sempat berpikir seperti itu. Akhirnya karena di satu posisi juga saya kan sudah nggak bisa nutupin lagi kan dada saya kan. Akhirnya saya keluar dari kantor, terus saya kerja di klub malam khusus juga. Saya sempat kerja, tapi nggak lama sih, cuman paling hanya 3 bulan saya kerja, karena saya udah keburu ketemu orang yang tepat, terus dia yang membantu saya keluar dari dunia gelap. Oke. Nah, itu kehidupan Luki di masa muda dari sejak SMP sampai betul-betul mengalami perubahan ya. Perubahan. Sudah berpakaian wanita, sudah apa semua ya? Sudah. Bahkan dulu gini, saking saya nggak tahu ini rasa dendam saya atau rasa marah sama mama saya ajak mama saya tinggal dengan saya. Jadi ini cerita versi dari mama saya kepada saya. Jadi kalau saya mau bekerja di klub malam kan saya harus berubah total kan. Ya. Saya berangkat kerja, mama saya itu adalah telepon cici saya, dia nangis. Dia bilang, Tante Gyokcu ya, Tante Gyokcu ini ya? Iya, ini mama. Oke.
Ya, saya pernah juga waktu saya di Belanda, Luki, kami ke sebuah keluarga, ya, mereka nangis loh, memang mereka nangis. Kami untuk minta didoakan, ternyata kami diajak ke kamarnya, ya. Wah, kamarnya berantakan, tapi memang semua baju-baju wanita. Dia datang dengan dia berubah, ya, dengan menjadi seorang wanita yang, tapi memang menjadi sakit ya bagi mamahnya ya. Iya, bagaimanapun dia seorang ibu yang mengasihi, tapi di salah satu sisi pasti dia nangis ya, gitu ya, gitu ya. Sampai sebegitunya mama curhat ya sama Cici ya. Iya. Bagaimanapun anak pasti kasihnya mama itu luar biasa ke Luki ya. Nah, Luki, ada damai nggak waktu melakukan hal itu? Yang ngomong ketemu dunianya? Kalau dulu, mungkin dulu ya kan belum mengerti yang damai dalam Kristus atau seperti apa. Cuman jadi kayak malah yang ada tuh kayak rasa apa ya, marah, rasa berontak gitu yang ada pada saat itu Itu gitu. rasa marah, berontak itu bisa hadir di waktu-waktu apa? Ya pokoknya ketika saya melakukan saya merubah diri saya gitu, saya tuh pengen nunjukin sama, khususnya kan ada mama saya waktu itu sama mama saya gitu, terus ya saya pengen nunjukin juga sama dunia bahwa ini loh saya gitu loh. Mm-mm. Apa reaksi mama pertama kali ngeliat perubahan kamu? Apa yang diucapkan mama? Ya yang pasti kalau diucapkan saya lupa kata-katanya, cuman dia sempat sedih aja, nangis gitu, dia yang apa ya, ya pokoknya dia nangis lah pokoknya, yang tapi saya nggak, tapi dia nggak pernah nunjukin nangisnya di depan saya, tapi memang sempat melarang saya, sempat, cuman tuh karena saya ibarat kasar katanya, saya yang punya uang, saya yang ini, jadi saya yang masih bisa lawan mama saya gitu kan. Mm-mm. Gitu. Tapi memang dalam secara itu, walaupun kamu tadi menemukan duniamu, tapi ada juga rasa kekosongan ya. Ya betul, meskipun saya merasa pada saya tua saya ketemu dia, tapi kayak ngerasa damai itu enggak, jadi damainya beda. Hmm. Pada saat apa kamu, Luki, betul-betul merasakan bahwa kamu itu sebagai apa ya, betul-betul barang kosong gitu ya, merasa kan ada kan saat-saat di mana kita ngerasa kosong kita nih sebenarnya, kayaknya kok nggak ada apa-apanya gitu loh. Kayak malu ya terhadap diri sendiri gitu. Eh, Pada saat yang paling mentok sekali untuk kamu. Kalau yang paling mentok sekali itu yang saya bilang, jadi waktu itu saya ketemu sama satu komunitas, sama satu orang, dia ngajak satu ke komunitas itu, jadi saya bilang gitu sama dia gini, saya tuh Kristen tapi saya malu untuk ke gereja karena nggak mungkin saya ke gereja dan keadaan ini gitu, kalau saya ke Kamu gereja ngaku pasti kan kamu jadi Kristen ya? Kamu cibiran, ngaku kamu Kristen ya? ya cibiran orang kan gitu, akhirnya dia ngajak ke satu buah persekutuan. Nah di persekutuan itulah yang yang saya pertama tuh saya nggak bisa, benar cuma bisa tutup mata terus saya nangis, dan disitulah penyesalan saya bilang sama Tuhan, saya bisa ngomong sama Tuhan pada saat itu, Tuhan ampuni saya gitu, saya sudah merusak ciptaanmu Tuhan gitu. Itu usia berapa, Luki? Itu 2010, berarti 11 tahun lalu tuh 20 tahun, 21 tahun. 21 tahun, lu masih muda banget loh itu. Iya. Pernah nggak, Luki, waktu kamu jadi waria ada masa jayanya? eh Jaya dalam artian apa dulu nih? Kan biasanya kan ada ya, yang namanya waria itu kan biasanya kan saling-saling lah ya, saling-saling cari customer kan, rebutan salah kata gitu kan. Ya kan? Jadi wah yang paling dicari itu loh, yang paling Oh dicari gini, kalau orang ngomongin saja customer, ya. kalau ngomongin customer, saya nggak jual diri gitu. Jadi meskipun saya dulu menjadi waria, tapi saya tidak pernah seperti waria-waria yang mungkin yang orang hanya tahu, oh waria ini jual diri untuk cari duit. Enggak, saya malah nggak seperti itu. Oh ya? Iya, jadi memang keinginan saya untuk jadi wanita tuh ya pengen berubah aja gitu, bukan untuk cari uang untuk jual diri, enggak.
Oh, ada yang begitu ya, Luki? Banyak. Oke. Terus terus eh terus untuk apa ya? Kalau bilang bukan jual diri terus apa? Kalau yang namanya kan hasrat itu kan pasti ada. Kalau yang saya alami memang saya berubah bukan memang untuk mencari uang ya, tapi memang Iya. untuk apa ya namanya, mungkin kehausan batin kali ya, Oke. gitu. Banyak kok, banyak sekali kalau kita tahu ya, banyak komunitas-komunitas eh, perubahan dari pria menjadi waria itu, dan kebanyakan juga mereka nggak jual diri, mereka malah berkarya, bisa buka salon, bisa ini, bisa itu gitu. Nggak hanya yang kita tahu kan, mungkin hanya oh waria itu menjejakan dirinya doang gitu kan untuk cari, enggak. Oke. Terus dengan untuk memenuhi kebutuhan kamu, saya pernah memang ada satu waria juga deket banget ya, dulu deket banget saya, dan memang ya dia nggak bisa apa, memang gaya hidupnya dia butuh uang tuh memang memang sangat gitu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan untuk dandan, make up itu kan mahal ya, karena dia harus menunjukkan dirinya gitu loh. Jadi dia betul-betul cari uang gitu. Kalau saya nyari uangnya itu kan saya kerja di klub malam, tapi bukan sebagai yang bisa dipakai ya. Saya bekerja sebagai PR-nya satu klub malam. Saya juga bekerja sebagai apa, ya hanya apa, PR gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan yang kerja di klub malam tapi saya jual diri, enggak. Oke, oke, oke. Oke. Jadi ternyata dari sini saya ngerti ya bahwa ada ya yang begitu ya Lucky, seperti kamu ya Banyak. Lucky ya. Oke, oke. Jadi image kita jadi berubah nih ya. Image kita yang tadinya ngelihat waria yang mungkin jelek, tapi ternyata di balik itu ada ya orang yang bukan hanya untuk mencari uang ya, karena hanya untuk satu perubahan ya. Ya. Satu perubahan. Oke. Nah, eh, apa sih menyebabkan kamu bertobat itu, Lucky? Usia 20 Eh, ya? Usia 21 tuh bertobat ya? Oke. Yang membuat saya bertobat, satu saya ketemu komunitas itu kan, Hmm. enggak, akhirnya saya tuh merasa bahwa ketika pada saya tuh kayak, saya memang pada saat itu saya sedang mengalami hal yang tidak baik juga, saya waktu diputusin sama, maaf, pacar saya cowok gitu. Tapi ketika saya ke komunitas itu saya tuh kayak merasa punya teman baru, terus mereka tuh menerima saya padanya. Jadi ketika saya datang nggak ada tuh yang mengkhotbahi saya dengan ayat, kan ada kan ayatnya kan yang bertobatlah Bapak Kerajaan, nggak Ya, ada, ya. justru mereka tuh kayak menerima saya, pada saya tuh menerima saya apa adanya gitu. Bahkan Itu komunitas waria juga ya? oh enggak, Oh, oh, itu oh. justru komunitas kayak Komsel tapi dari berbagai anak-anak muda. Mereka kebanyakan adalah lulusan dari YWAM, terus juga mereka itu apa ya, mereka itu juga penginjil juga lah bisa dibilang, misionaris Ketemu di juga. mana tuh, Lucky? Kenapa? Kok bisa sampai ketemu di mana? Jadi gini, ya waktu itu saya pulang ke Cianjur, ke kota saya, terus saya pas pulang itu saya datang ke gereja saya di Cianjur. Nah kebetulan anaknya pendeta saya juga pulang ke Cianjur, dia kan di Jakarta. Nah pacarnya itulah yang kenalan sama saya gitu. Terus dia Hmm, yang mau apa, menjangkau saya. oke, oke. Kamu pulang ke Cianjur dalam dalam juga berpakaian perempuan, laki? Kalau pulang saya apa ya, bisa dibilang 50-50 kali ya, karena kan saya nggak sampai berani pulang ke Cianjur full pakai pakaian cewek, tapi ya orang pasti kalau ngeliat saya udah tahu saya siapa gitu, karena Oh. rambut saya panjang gitu ya Hmm, gitu. oke, oke, oke. Nah, apa yang dituntun Luki dari pertemuan dengan teman itu, komunitas itu? Kenapa, maaf? Apa yang step-stepnya dari ketemu orang komunitas itu, step-stepnya apa yang kamu 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 lakukan? Oh, yang pasti pertamanya gini, iya saya bisa dekat dengan komunitas itu gini. Jadi ada satu orang yang dia tahu siapa saya, dan dia juga tahu keahlian saya. Memang saya kan bisa make upin orang gitu. Terus dia sempat bilang gini, mau nggak bantuin kita
kita mau ini bikin pelatihan make up nih, tapi buat orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin ini khususnya ibu-ibu nggak jadi Ya, pengangguran tapi bisa bantu keluarganya gitu. oke. Saya mau gitu, saya bilang oh ya saya mau. Nah, dari situlah justru saya semakin dekat dengan komunitas ini gitu, meskipun rencana itu nggak pernah jalan ya gitu, tapi ternyata saya baru tahu itu adalah teknik bagaimana mereka mendekati saya. Ya, Jadi betul. mereka nggak langsung mendekati saya terus mengkhotbahi saya, mengayati saya, nggak. Justru mereka mendekatinya dengan benar-benar yang namanya kasih, itu benar-benar ya disitulah gitu. Oke. Berapa lama tuh Lucky prosesnya? Itu saya tuh ketemu, saya lupa ya berapa bulan. Pokoknya saya memutuskan saya berubah itu adalah bulan saya berapa bulan ini di Tanah Merah aku lupa. Eh, Tanah Merah Tanjung Priok. Ya, saya pas lagi bertobat, justru saya tidak punya apa-apa, saya sudah kehilangan semua, saya sempat tinggal di satu gereja di Tanah Merah. Itu 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 kenapa kok hilang semua? Nggak punya Pertama, apa-apa saya lagi? memang memutuskan pada saat itu saya mau keluar dari dunia malam, jadi saya keluar dari dunia malam, berhenti bekerja, jadi saya udah nggak punya uang. Saya pada saat itu kan masih ngekos, tapi saya akhirnya pas jatuh tempo kos juga saya nggak bisa bayar kos, Bukannya hingga kamu akhirnya, kerja di IT? ah, Bukannya kamu tadi kerja di konsultan IT? itu kan sebelum apa? Sebelum saya benar-benar keluar untuk kerja di dunia malam. Oke. Iya. Oh, jadi kamu tinggalin itu ya? Iya, karena waktu itu saya udah nggak bisa pakai kemeja. Karena kalau ke kantor saya pakai kemeja dong. Itu udah nggak bisa. Oh, Karena ini saya, maaf, dada saya sudah tumbuh gitu. Udah mulai kelihatan. ya, ya. Mm-mm. Oke. Nah, terus tadi bisa dilanjutkan lagi untuk perubahan hidup itu dari proses-prosesnya itu, Lucky, dari komunitas itu. Iya, dari komunitas. Terus saya akhirnya ketika saya udah stuck di ujung pada saat itu saya bilang sama kelompok ini, saya bilang, saya udah nggak kerja, saya udah nggak punya uang, gimana caranya? Terus ada satu orang yang memang eh, dia yang punya hati sekali dengan saya, dia tawarin mau nggak kamu tinggal di gereja saya di pastori sambil menunggu kamu ikut sekolah misi aja. Akhirnya saya 3 bulan saya tinggal di gereja itu, terus akhirnya saya masuk ke sekolah misi di Jakarta. Hmm, masuk sekolah. Tapi terus gimana untuk perubahan tubuh? Karena kan hormon ya, hormon jadi tidak apa ya, tidak permanen. Beda sama yang operasi, harus operasi. Kalau saya nggak karena hormon. Jadi apalagi waktu itu terakhir itu juga saya kan banyaknya minum alkohol dan emang pantangannya itu adalah nggak boleh minum alkohol. Nah, saya kan pada saat itu seringnya mabok-mabokan, jadi itu luntur. Dan puji Tuhan kalau sekarang kalau bisa lihat udah Iya, nggak, udah, iya. Oke. Perutnya ya, aja gede sekarang. iya perut yang gede sekarang. Efek corona. Oh, kamu tiap hari Facebooknya isi makanan? Iya karena saya hobi masak. Iya, iya. Nah, sampai bagaimana itu? Ceritakan mengenai pertobatanmu yang pada satu titik kamu bertobat itu. Ya, pada saat itu, jadi udah ikut komunitas itu, terus datang berkali-kali, terus ada satu sharing teman saya bilang tentang elang dan ular, elang dan apa gitu, saya lupa. Nah, dia menceritakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ini mulia, kita nggak mungkin cari makan di tanah gitu. Elang itu nggak bisa nyari makan di tanah. Eh, Kata-kata itu justru yang sangat apa ya, mengiang-ngiang di pikiran saya, dan saya bilang iya Tuhan, saya anakmu Tuhan, nggak mungkin saya cari uang di dunia seperti ini lagi Tuhan, dan saya udah nggak mau gitu. Akhirnya di situ saya bilang sama komunitas ini, saya udah nggak kerja dan tolong saya gimana caranya gitu, dan akhirnya mereka dengan ya mungkin juga hati mereka ya, mereka menolong saya keluar dari dunia gelap. Saya ikut tinggal di satu buah gereja berapa bulan, terus saya dapat sekolah misi, hingga akhirnya saya di situ saya terpanggil menjadi misionaris juga, full time misionaris gitu. Terus Tuhan juga apa, panggil dan sempat kirim saya ke India 2 kali gitu kan. Dan sampai sekarang saya rasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu apa, anugerah Tuhan itu buat hidup saya tuh luar biasa gitu. Berapa lama di India? Oke. Di India yang 2018 saya sebulan di India, 2019 itu saya 6 bulan. Nah, kalau nggak karena corona atau karena nggak karena saya sakit, mungkin saya sudah tidak di Indonesia sekarang. Penginjilan di sana.
Iya, karena memang saya punya panggilan khusus ke India. Jadi saya cerita sama tim saya. Kebetulan ada tim orang India juga. Dia ceritakan saya, terus dan mereka tanya saya mau nggak cobain tinggal di India gitu. Passionnya di sana ya. Iya, Oke, oke, Luki. Eh, bagaimana bisa itu, Luki, meningitisnya? kalau meningitis, jadi gini, 2000 iya, tahun lalu lah ya, tahun 2020. Jadi waktu kan corona mulai itu kan. Jadi Ya, saya juga kita pelayanan lagi tutup gitu kan, pelayanan ngajar di tempat kumuh. Terus teman saya kan memang lagi kuliah di Cimahi di STT, di satu STT. Terus dia tawarin, Luki mau nggak kamu liburan aja ke sini, kamu daripada di sana sendirian biar sama kita. Akhirnya pada saat itu saya datang ke Cimahi untuk liburan. Terus di hari terakhir, di hari saya udah pesan tiket mau pulang balik ke Jakarta, tapi ternyata tiba-tiba saya kejang. Jadi teman saya kaget kan, wah ini kenapa sih lu ini? Dikira akhirnya karena dia juga bukan orang Bandung, dia bawa saya ke rumah sakit khusus COVID. Jadi itu beneran, karena saya pertama dikira saya tuh COVID, orang-orang tuh pada ngira saya COVID gitu kan. Akhirnya eh, dan saya pun juga waktu bangun tuh juga saya kaget, itu ada di satu ruangan yang isinya di depan tuh pasien 3 orang dengan alat yang wah pokoknya. Terus ada satu ibu baru masuk, terus ada petugas APD kelengkap di situ. Saya baru tanya, Mas saya di mana? Terus dia baru bilang kamu ada di rumah sakit ini gitu, dan kamu dicurigai COVID gitu. Nah akhirnya, tapi untungnya hanya cuman semalam, jadi semua tes dilakukan. Dan teman saya menghubungi cici saya karena cici saya kebetulan tinggal di Bandung. Eh, Akhirnya ya ternyata oh enggak ini negatif COVID. Akhirnya saya disuruh pulang, cuman pada saat itu saya masih dikontrol 14 hari kan, takutnya gitu saya COVID gitu, tapi puji Tuhannya sih enggak gitu. ya. Nah selama saya pulang sempat juga salah diagnosa juga pernah, jadi saya dikira vertigo akut. Jadi waktu itu saya tuh pusing kepala pas udah di rumah tuh, jadi saya periksa ke dokter, saya ke klinik. Semua dokter kan, karena dokter kan periksanya biasa aja ya, eh, mereka juga sampai bilang oh ini mah vertigo akut gitu. Tapi tiap obat vertigo akut ini habis, pusingnya itu kembali gitu. Hingga akhirnya di satu titik ketika saya udah nggak kuat, saya sampai ngomong sama cici saya, Ci udah rawat aja deh, udah nggak kuat deh pengen dirawat. Saya kasihin kartu ATM saya sama cici saya bilang nih pakai deh duit deh gitu. Akhirnya saya dibawa ke satu buah rumah sakit, dirawat. Di situ akhirnya dilakukan cek semuanya dari mulai MRI, scanning apalah pokoknya. Di situ saya ketahuan ternyata saya meningitis sudah stadium akhir. Dan eh, apa ya, sampai ya pokoknya di rumah saya itu saya udah nggak bisa masuk makanan, udah nggak bisa apa-apa gitu, sampai kalau dokter bilang malah ya udah ini mah tinggal tunggu aja, udah nggak ada harapan gitu kan. Iya berat badan bisa cuma 35 kilo ya Ci ya, 35 kilo Oh, gitu. jadi sekarang sudah hampir sudah setahun lah ya, Iya, sehat ya sudah saya. setahun lebih berobat, itu pun juga karena pindah rumah sakit terus ketemu dokter yang tepat, itu juga baiknya Tuhan. Sekarang berat boro-boro 70 sekarang berat badan. Iya, berat badan. Jadi pada saat ya luar biasa ya Luki ya, Iya, perubahan pertobatan kamu pada saat respon kamu baik. iya, Respon kamu baik. Pada saat orang memberi sesuatu, kalau kita nggak berespon juga akan terjadi sesuatu hal yang baik ya. Tapi karena iya, respon baik, kita cepat respon, Tuhan cepat pulihkan. iya, Lama respon, Tuhan juga lama pulihkan. Tergantung iya, kita responnya bagaimana. Ya, iya, kadang memang Tuhan pakai hal-hal yang untuk menjadikan kita supaya bisa respon. Tapi iya. Bu topik ini Liana, maaf kalau saya boleh memperkenalkan, ini sebelah saya adalah cici saya yang saksi hidup juga, yang Tuhan pakai luar biasa, bagaimana bukan hanya menyayangi saya dengan luar biasa, tapi juga mementori saya secara rohani dengan luar biasa, dari mulai saya yang di dunia hitam sampai sekarang ya, cici saya lah juga. gimana tuh Ci? Kasih sayang gimana Ci? Ya, ya saya ya terus terang ya, eh,
waktu tahu adik saya dalam kejatuhan itu, saya terus berdoa untuk adik saya. Tapi semakin saya doakan, adik saya semakin ngaco. Saya seperti merasa, aduh Tuhan, kenapa ya gitu. Semakin saya doa semakin kuat, adik saya semakin kuat juga ngaconya. Tapi saya percaya gitu. Saya yakin satu hal, kalau Tuhan dengar doa saya dan sampai satu titik saya sebagai manusia, saya sebagai kakak, saya udah angkat tangan, Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan, adik saya itu adalah milikmu. Saya percaya kalau memang Tuhan punya rencana atas hidup dia, saya percaya gitu, Tuhan sendiri yang akan angkat dia gitu, Tuhan yang akan tangkap dia gitu. Karena saya tahu gitu, kalau secara manusia saya mau ngomong keluar-keluar kayak gimana juga masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan, malah lebih ngaco gitu. Ya, selain doa, bentuk kasih sayang ke Lucky gimana? Ya saya perhatian sama dia, saya mau dengerin dia apa yang dia ini, jadi dia nggak maksudnya selalu terbuka sama saya. Dan Cici menerima dia ya, penerimaannya Cici ya tetap menjadi adiknya Cici gitu ya. Cici. Iya, saya bilang, tapi saya selalu bilang itu bukan kodrat kamu. Tuhan sudah ciptakan kamu sebagai pria, saya bilang. Kamu harus ini, harus bisa gitu keluar gitu kan dari dunia itu. Saya memberitahu dia bukan dengan cara marah-marah, tapi saya seperti sahabat gitu. Ya. Jadi Lucky, kasih yang ditunjukkan oleh kakak, oleh Cici, mama itu fungsinya besar ya Lucky ya. Iya. Malah buat saya mentor rohani saya dari saya kecil sampai sekarang, inilah mentor rohani saya gitu. Bagaimana dia yang selalu mendoakan saya, dia yang selalu yang menguatkan saya gitu. Dia nggak pernah maksudnya saya tahu salah, tapi dia nggak pernah marah-marah, dia nggak pernah menghakimi saya, nggak, tapi kasihnya. Bahkan sampai sekarang pun juga dengan keadaan saya sakit, justru saya merasakan bahwa kasihnya Cici ini Tuhan pakai luar biasa banget gitu. So saya sangat terberkati gitu. Saya sangat terberkati Tuhan kasih Cici dalam hidup saya. Iya. Ya, oke. Komitmen kamu ke depan apa, Ki? Komitmen ke depan, yang pasti saya pengen sehat dulu, dan kalau memang Tuhan izinkan, saya antara pengen sekolah Alkitab, dan saya akan kembali ke India. Oke. Kalau sudah sehat, ya. Iya. Lucky, aku lihat memang masih dalam proses, tapi Lucky sudah jadi berkat kok ya. Amin, terima kasih. Kesaksian anak-anak muda kan nggak berani bersaksi, tapi Lucky berani bersaksi, sudah mendoakan ya. Mungkin nanti suatu saat Tuhan percayakan lagi tuh bawa firman ya kan. Amin. Dalam keadaan pandemi demikian yang Lucky nggak bisa kerjakan di luar, Lucky bisa kerjakan kok, ya kan? Ya. Sampai proses karena masalah pandemi aja, akhirnya kita nggak bisa keluar ya. Tapi Lucky sudah ada di dalam kemajuan itu, ya. Komitmennya lebih mau dipakai, lebih jadi berkat bagi Lucky yang dulu. Amin. Karena masih banyak, mungkin orang ngomong, aduh susah dirubah, udah susah dirubah, ya. Tapi ternyata ada kok, bisa kok, betul ya, bisa kok, apa sih yang nggak bisa, ya. Oleh karena itu, ya kami bersyukur kalau hari ini Lucky bisa terbuka, ya, bukan untuk satu hal, buka aib, bukan, tapi ini kita mau merobek, menertawakan si iblis, ya. Rencananya Tuhan tuh nggak pernah gagal sedikit pun asal respon kita benar. Oke ya. Oke, baik. Kita akan dengarkan firman Tuhan sebentar ya Lucky ya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh yang luar biasa sekali bahwa apa kesaksian tadi menyatakan bahwa dari Lucky sendiri mengatakan bahwa rencana Tuhan tuh nggak pernah gagal. Ya. Baik, kita akan baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, sekali lagi, aku tahu, Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal.
Nah, ini adalah satu pembelajaran berharga untuk kita melalui kehidupan Ayub dalam perjalanan hidupnya. Memberikan satu pemahaman yang benar kepada dirinya dan kepada diri kita untuk lebih mempercayai setiap rencana Tuhan atas kehidupan manusia. Ya. Saudara, ini adalah satu nats ini merupakan satu bagian dari jawaban Ayub atas tantangan-tantangan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Ya, bahwa Tuhan tuh nggak pernah gagal. Nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Melalui nats yang singkat ini, kita akan belajar sesuatu. Ya, cuma 2, nggak banyak-banyak. Yang pertama, dalam ayat Ayub 42:2 mengatakan gini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, Ayub percaya jika Tuhan yang disembah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, serta sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang Tuhan tidak mampu lakukan. Di atas bumi ataupun di langit. Nah, kata sanggup di sini Bapak Ibu lebih fokus pada Tuhan itu nggak pernah kewalahan. Ya, nggak pernah kewalahan. Dia mempunyai kuasa. Dia mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan apapun ya kebaikan dalam hidup kita. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 9:8 mengatakan demikian. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kata Allah sanggup. Ya, Allah sanggup. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini kita melihat dalam kesaksian Luki, Allah mengerjakan hebat. Sanggup mengubah hidup Luki. Nggak mudah untuk menerima perubahan itu. Pasti ada sesuatu yang berat di hati Luki untuk melepaskan dunia yang dia temukan. Ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat Luki datang, memohon ampun, bertobat Bapak Ibu, saudara-saudaraku mungkin ada yang seperti Luki yang lalu. Saudara yang jatuh di dalam dosa Sodom dan Gomora. Yang sudah beralih menjadi seorang waria. Hari ini adalah bukan satu kebetulan, ya, tetapi ada satu suara dari Tuhan. Ini ada contohnya, ini ada teladannya. Bagaimana Tuhan mampu mengubah Luki. Tuhan mampu mengubah hidup Luki. Dia mampu melakukan. Ada cara-caranya mengubah, ada. Ada Tuhan pakai berbagai cara untuk mengubah seseorang. Ya. Dan pada saat kita mampu untuk melalui badai itu, ya, dan meresponi, nah itu yang penting, meresponi yang benar, yang positif terhadap masalah kita yang Tuhan izinkan terjadi, dan ternyata badai itu pun bukan badai sebenarnya, adalah alat untuk mendatangkan satu kebaikan hidup kita. Ya, Tuhan mampu melakukan. Itu yang pertama. Tuhan yang kedua, bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang baik. Di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat 11, saya mau bacakan bagi kita sekalian. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, teman-temanku semua, Luki yang lama, Tuhan mengetahui serta mempunyai rancangan-rancangan dalam setiap hidup manusia. Terlebih di dalam setiap kehidupan manusia orang percaya. Wow, itu lebih lagi. Lebih lagi karena pada saat kita percaya, otomatis Roh Kudus itu sudah menjadi bagian hidup kita. Roh Kudus itu sudah tinggal dalam hidup kita. Artinya apa? Kita dikontrol oleh Roh Kudus. Kita dikontrol dari sorga. Ya, hidup kita dikontrol Bapak Ibu. Nah, rancangan Tuhan itu katanya apa? Rancangan yang baik. Rancangan Tuhan ada rancangan yang indah.
Rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran, bukan rancangan yang membuat kita menjadi orang yang nggak berguna. Tapi dikatakan rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu, masa depan itu bukan berbicara hanya umur, usia 70, 80, 90, 100 tahun, bukan. Tapi juga berbicara masa depan penuh dengan harapan, di mana di dalam kekekalan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan ada beberapa bagian orang-orang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi pada saat kita menerima Yesus, masa depan kita penuh dengan harapan, bukan hanya dalam dunia, tapi dalam kekekalan. Ingat saudara, hidup kita ini hanya 70-80 tahun. Jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Kita harus pikirkan. Ya, kita harus pikirkan mulai dari sekarang. Dalam kehancuran atau di dalam sorga yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Dia bukan hanya sebagai pencipta, bukan. Tapi juga Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan. Dan rancangan itu rancangan yang baik. Contohnya Bapak Ibu, orang menciptakan HP, buat HP. Pasti tujuannya untuk kebaikan. Kalau dia buat HP nggak berguna, maka dia akan dibuang. Nah, setiap barang yang diciptakan oleh manusia itu punya tujuan. Punya rancangan baik. Ya, supaya dibeli orang, laku, laris, orang bisa menggunakan. Itu tujuan pada waktu membentuk barang. Nah, apalagi Tuhan menciptakan kita sedemikian luar biasa, menciptakan kita dengan indah, akal budi. Ya, bahkan menjadi anak kerajaan sorga. Jadi Tuhan mau hidup kita itu Bapak Ibu itu hidup yang excellent, hidup yang extraordinary. Nggak biasa-biasa. Itu rancangan Tuhan atas hidup kita. Dan saya mau katakan satu hal. Tadi Luki katakan, rancangan Tuhan nggak pernah gagal. Amin. Rancangan Tuhan nggak pernah gagal karena mungkin satu, orang tua meninggal. Saya selalu katakan sama anak saya, kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya ngomong sama anak saya, rancangan Tuhan nggak akan pernah gagal. Ya, rancangan Tuhan baik, nggak akan pernah gagal karena papamu meninggal. Tuhan nggak pernah gagal karena papa mamamu meninggal. Saya ngomong sama keponakan saya. Rencana Tuhan yang indah tidak akan gagal oleh karena hidupmu yang hancur, tapi karena engkau sekarang bertobat. Rencana Tuhan tetap berjalan dan rencana Tuhan baik adanya. Tergantung respon. Nah, itu respon kita. Apakah kita mau balik ataukah kita mau tetap dalam hidup yang lama. Jadi saudara, bukan hanya sang pencipta Tuhan itu, tapi dia juga punya rancangan yang indah. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, di dalam hal lembah kekelaman yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, mungkin hari ini yang mendengar ada yang mempunyai pergumulan seperti Luki. Saya mau katakan Luki, hari ini kita kesaksian, bukan karena kita mau sombong dan kita malu, no. Tapi karena kita sudah ngalami, maka kita bisa ngomong. Hidup kita jadi power, kita berani ngomong. Ya, dan kita bisa lihat, akhirnya apa yang kita ngomongin? Udah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Jadi yang kita muliakan sekarang siapa? Bukan kita. Maksudnya kita ini mempermuliakan Tuhan loh. Tuhan tuh sanggup loh. Tuhan tuh bisa loh. Rancangan Tuhan tuh nggak pernah gagal loh. Nah, saya percaya Luki, rancangan Tuhan itu tetap indah dalam hidupmu. Rancangan Tuhan itu tetap terbaik untuk engkau. Tinggal waktunya saja. Ya, hari ini engkau harus berdiam diri di rumah untuk kesembuhan. Nanti pas melesat, Tuhan akan pakai engkau lebih dalam lagi. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, terutama teman-teman yang mungkin hari ini ada di dalam masa-masa sama seperti Luki yang lalu, saya mau katakan kasih Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Engkau harus bertemu dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu yang tidak pernah terbatas, itu yang akan melabur engkau. Kasih Tuhan itu bisa Tuhan pakai melalui siapa? Melalui cici, melalui orang tua yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan. Mungkin kau nggak kenal, ada orang yang datang kepada Luki untuk memperkenalkan siapa Yesus.
Nah, kalau engkau mengalami hal yang seperti itu, coba respon. Terima. Kalau hal untuk kebaikan, kenapa enggak diterima? Terima. Mulai buka hati. Dan saya percaya, ada satu pertobatan, pasti ada satu pemulihan. Saya juga punya teman, sama seperti Luki. Hari ini dia gagah sekali. Saya sampai bingung. Hah? Kenapa Liana? Kamu dulu ingat saya yang lama? Iya. Aku udah berubah. Ya. Dia sudah cerita, aku berubah karena Yesus. Saudara, engkau bisa berubah. Engkau bisa pulih. Engkau butuh Yesus. Amin. Dan saya mau katakan, rencana Tuhan nggak pernah gagal atas hidup. Baik, mari kita berdoa bagi Bapak Ibu yang rindu doakan secara khusus. Permohonan doa bisa disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0822 4171 4004. Sekali lagi 0822 4171 4004. Di sana akan ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan bagi kita sebagai orang tua melalui kesaksian Luki, mari kita mau lebih lagi memberikan kasih, mengalirkan kasih kepada anak-anak kita supaya mereka mendapatkan satu wadah keluarga yang betul-betul keluarga yang ilahi. Itu bagian kita. Baik, oleh karena itu mari kita akan berdoa sebelum saya tutup acara ini. Mari kita berdoa. Dan saya juga mau mendoa untuk Luki. Terima kasih untuk Cici yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dan Cici boleh mengalirkan kasih itu kepada Luki-Luki yang lain. Baik, kita berdoa. Bapak yang maha baik, pada saat hari ini kami lucuti yang namanya kuasa iblis. Melalui kesaksian Tuhan kami boleh melihat nama Yesus dipermuliakan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada pernah sedikit pun rancangan Tuhan yang gagal atas setiap manusia percaya yang berespon benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus berkati Luki. Berkati Luki. Aku perkatakan Luki diberkati. Segala kerinduannya Tuhan akan berikan. Dia akan tampil menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Tuhan pakai dengan segala kemampuan yang dia miliki. Tuhan, dia punya potensi luar biasa. Dia akan makin kembangkan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dia bisa bersaksi bagi Luki-Luki yang lain yang di luar sana. Tuhan yang masih banyak mencari kebenaran. Tuhan pakai hidup Luki Tuhan. Terima kasih untuk Cici. Terima kasih untuk orang tua yang luar biasa. Yang kau tempatkan. Tidak pernah salah Tuhan. Engkau menempatkan atas hidup seseorang. Berkati Cici, berkati Tante Gyoksu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Dan kami perkatakan juga, Tuhan sembuhkan Luki dari meningitis. Di dalam nama Yesus, Cici boleh pegang kepalanya Luki dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kiranya kuasa darah Yesus menyembuhkan semua saraf-sarafnya normal kembali. Sehingga Luki boleh sembuh, pulih seperti sedia kala. Untuk Tuhan boleh pakai menjadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan juga Tuhan bagi teman-teman kami yang lain, para pendengar radio, dan juga yang melihat Facebook hari ini, Tuhan memberkati. Kalaupun ada pergumulan yang sama, Tuhan tolong, Engkau hampiri mereka Tuhan. Turunkan kasih-Mu atas mereka, Engkau melawat mereka. Pada saat mereka berteriak minta tolong, Tuhan Kau hadir atas mereka. Kau hadir atas mereka. Dan kami perkatakan mereka bisa berubah. Mereka punya perubahan. Mereka bisa berubah ke hal yang lebih baik lagi. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Terima kasih Tuhan untuk Radio Muri yang sudah memberikan wadah ini untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami mohon kepadamu kiranya berkati kami semua dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkatnya. Terimalah damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa di sorga melalui cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan kemampuan untuk kita selalu berada di jalan-jalan Tuhan. Dan karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal sedikit pun atas kehidupan. Dalam nama Yesus kami tutup acara ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang dengan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Luki. Terima kasih Luki. Terima kasih Cici. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu ada yang mau menyapa Luki silakan.